sepertinya peserta juga backgroundnya sama-sama bisnis kuliner, jadi sama-sama pengen curhat mungkin, sama-sama ingin tahu bagaimana caranya kita menghadapi tantangan di era digital. Nah, acara podcast ini diikuti oleh Grace di sini dan Studio Pempek yang diwakili oleh Susri. Ya, nah ini saya sambil sharing dulu ya. Share dulu nih para sponsor siapa saja. Nah, di sini ya Studio Pempek yang ikutan mensponsori acara podcast hari ini. Saya tunjukkan Instagramnya karena kita sekarang lagi bahas tentang era digital ya. Jadi sekalian saya tunjukkan inilah kegiatan-kegiatan digital yang dilakukan oleh Studio Pempek. Ya, Studio Pempek ini sebenarnya sudah berapa lama ya? Udah berapa tahun nih? Masih mute. Masih mute. 4 tahun. Hah? Lebih dong. Oh, di chat ya. Suaranya nggak kedengeran. 6 tahun lebih, Fem. Berapa? 6 tahun lebih? Ya, 6 tahun. Oh ya, 6 tahun lebih ya. 6 tahun lebih. Dan ada websitenya, ada Facebooknya, ada Instagramnya, ya. Dan juga sudah beroperasional sebelum ada COVID ya. Jadi kita nih bahas digital ini sebenarnya ada dua era besar yang nanti bisa kita bahas. Yang era pertama adalah waktu medsos mulai masuk dan mulai banyak orang pakai. Dan era kedua adalah COVID. Ya, di situ di saat memang banyak sekali hal yang membuat bisnis kuliner itu jadi harus berpikir keras ya apa yang harus dilakukan pada saat itu. Jadi memang ada dua era digital yang saya catat di sini cukup berpengaruh di dunia kuliner ya. Nah, jadi nanti teman-teman boleh masuk ke Instagram Studio Pempek Palembang ya. Nanti kalau misalnya perlu pengen ada acara datang ke tempatnya bisa buat bagi yang di Palembang, mau yang order juga bisa, mau yang dari Jakarta order juga bisa, saya di Surabaya juga saya bisa order. Ya, jadi sebenarnya Studio Pempek Palembang bukan hanya lokasinya saya di Palembang, tetapi makanannya bisa kemana-mana, ya bisa dipesan di untuk semua penduduk yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Jakarta, Jawa, Sumatera pasti. Pernah sampai ke Kalimantan, Sulawesi belum, Sus? Kalimantan pernah. Kalimantan pernah ya? Kota besar. Papua ya? belum? Papua belum. Belum ya? Tapi kalau ada bisa nggak? Kalau nggak terlalu lama kayaknya di jalan. Lama Kecuali ya? mereka bawa langsung. Orang Oh, ya, dari ya. Jakarta mau pesen, dia berangkat dari Jakarta bisa. Pesawat Karena ya? sudah ada yang berangkat ke Taiwan sama ke US itu pesen. Jadi kita kirim dari ke Jakarta. Oh, ya, ya. Ya, pastinya banyak pebisnis kuliner senang kalau misalnya makanannya bisa sampai ke luar negeri, ya. Walaupun kirimnya nggak pakai ekspedisi, langsung dibawa sama yang kebetulan datang ke Indonesia. Ya. Aku sering sih dengar memang banyak yang bawa oleh-oleh pempek ke Singapura, ke Taiwan, ya. Kalau ke Singapura masih bisa sih, Fem. Masih bisa ya dari sini ya? Pakai pengiriman, ya. Oh, ya di Palembang sih ya? Enggak, lewat Jakarta tetap. Oh, Ada Jakarta. Berapa hari? ke Jakarta sehari, tergantung nanti itu pakai kurir lain dari Jakarta ke Singapura. Kadang kan cuma sehari ya, tapi dia minta 2 hari. Total selama ini sih 2 hari dari Palembang. Tapi amannya 3 hari. Ya. Oke. Baik, di sini peserta sudah ada siapa nih? Coba lihat dulu ya. Sudah ada 8 itu termasuk. Oh, ada Pak Fadli. Selamat datang Pak Fadli. Kak Ida. Ya.
Wah, Pak Fadli lagi di mana, Pak? Di tempat kerja, Lagi di kamar ini di sambil kamar. ya lanjut Ci. Ya. Sambil santai-santai aja ya, sambil Ya, baring-baring juga nggak apa-apa. Ada Mbak Reni dan ada Kak Evi, ya. Nah, baik. Ya, kebanyakan sih memang ini pebisnis kuliner yang saya tahu, ya. Nah, ini jadi Studio Pempek Palembang Instagramnya, dan acara ini memang terselenggara dari Studio Pempek Palembang sebagai sponsor, dan supermarket kamu ini adalah layanan digital marketing strategis untuk teman-teman yang perlu pelayanan digital marketing. Jadi sebagai pebisnis kuliner mungkin juga harus memikirkan bagaimana nanti apa yang harus ditampilkan ke orang-orang yang sekarang menggunakan medsos. Ya, medsos ada macam-macam, ada IG, ada TikTok, dan macam-macam ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu biasanya kegiatan digital marketing seperti itu yang dihandle oleh supermarket kamu. Ya, baik. Mungkin saya langsung mulai saja. Ya, saya taruh dulu nih pesertanya di sini biar kelihatan. Grace, sudah siap Grace? Kita tanya-tanyain. Halo. Susi juga. Susi udah selesai. Udah siap ya? Ini saya lagi bentar live yang untuk YouTube-nya dulu. Cek yang di YouTube-nya. Oke, sudah. Baik. Oke, kita langsung mulai saja ya. Sambil ngobrol-ngobrol mungkin kita akan mulai podcast untuk sharing tentang bisnis kuliner di era digital. Ya. Nah, kita akan tanya-tanya khususnya untuk Grace ya, karena Grace banyak sekali materi-materi tentang kuliner yang bisa kita gali nih ya, apalagi memang ini Grace adalah orang yang terjun ke lapangan langsung, bukan cuma ada di restoran, tapi juga melihat banyak orang yang sudah terjun di bidang kuliner, jadi juga terlibat di orang-orang yang sudah punya bisnis kuliner. Oke, mungkin Grace bisa ceritakan dulu sekarang kegiatan Grace apa, supaya teman-teman juga tahu apa kegiatannya Grace, karena yang di sini memang yang datang cuma mungkin yang nonton nanti 15-16 orang, tetapi karena ini acara saya rekam dan juga nanti akan saya edit dalam bentuk obrolan yang lebih singkat ya. Nah, itu mungkin bisa jadi bisa ditonton nanti di YouTube sehingga banyak yang bisa mengenal siapa Grace, siapa juga Studio Pempek Palembang, dan bagaimana cara kita nanti sharing pendapat-pendapat kita untuk sama-sama mensiasati ya, siasat untuk bisnis kuliner di Indonesia ini. Oke, Grace, silakan coba perkenalkan diri dulu. Sekarang kegiatannya apa? Banyak nih kegiatannya Grace, banyak yang belum tahu, tapi saya nggak mau buka juga ya, biar Grace aja yang kita. Oke. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran. Oh ya. Selamat malam semuanya, saya Grace. Saya tinggalnya di Palembang. Saya punya usaha, itu namanya Rumah Snack Palembang kalau di IG, kayak gitu. Jadi Rumah Snack Palembang itu kita memang ada produksi ya. Produksinya itu sebenarnya saya lebih membeli ke makanan-makanan gurih sih sebenarnya, kayak pempek kayak gitu. Cuman kalau pempek saya memang tidak jualan di Palembang. Saya lebih banyak kirim untuk reseller di luar kota. Karena kan di Palembang sudah terlalu banyak ya. Jadi saya memilih berspesialis ke
untuk reseller. Jadi dikirimnya keluar daerah, keluar Palembang. Itu kalau pempek. Sama aneka tumpeng-tumpengan lah, apa jenis yang jarang orang mau pegang ya, gitu. Terus kalau misalnya itu di bagian usaha saya jualan ya, maksudnya gitu ya, sebagai pelaku kulinernya. Tapi selain itu juga saya tuh punya kelas-kelas tata boga gitu yang offline dan juga online gitu ya. Offline itu maksudnya onsite kita apa namanya ya hands on kayak gitu, kita belajar kayak gitu, tatap muka langsung. Terus kalau yang online ya seperti biasalah online gitu. Nah kalau online itu jangkauannya lebih banyak ya, satu Indonesia lah kayak gitu kalau yang mau ikut gitu ya. Nah itu terus apa ya, selain itu juga kan saya ada di apa di PCPI ya, Perkumpulan Chef Profesional Indonesia, dengan di Ikaboga gitu, Ikatan Ahli Boga ya, cabang Palembang. Kebetulan saya juga humasnya di sana kayak gitu. Itu jadi itu yang kalau Ikaboga itu urusannya beda, kita sudah harus mengolah apa ya, karena kita punya visi kan memasyarakatkan, membuat masyarakat tuh mengenal seperti apa sih tata boga gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar masak sih, sebenarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan tata boga. Nah, termasuk kalau misalnya dipanggil ke daerah-daerah sama pemerintah daerah gitu, itu kita diminta untuk apa namanya tuh memberikan edukasi nih, misalnya bagaimana mengolah hasil bumi mereka di tempat itu yang banyak, atau membantu apa memberikan inspirasi ide-ide jualan ya buat pelaku-pelaku usaha di daerah kayak gitu. Sampai sejauh ini sih seperti itu kegiatannya. Itu juga udah banyak ya. Untuk kegiatan sehari-hari kayaknya udah padat itu ya, Grace ya. Ya, memadat-madatkan diri lah. Oke. Nah, jadi tadi ada beberapa hal yang bisa saya ambil ya untuk membahas ke arah digitalnya. Tadi Grace bilang sekarang juga untuk mengajar masak secara offline dan online. Nah, kalau dulu sebelum ada, ini kita ngomong kalau untuk online itu apakah benar itu terjadi setelah pas saat lagi COVID? Benar ya? Atau Enggak. sebelumnya sudah pernah? Ya, sebelumnya saat orang tuh belum banyak ya punya kelas online, sudah punya. Udah gitu. ya? Wah, keren. Pakai apa kalau misalnya dulu sebelum online? Sebelum COVID itu kan pas COVID itu orang-orang banyaknya pakai Zoom. Nah, waktu dulu sebelum ada COVID itu workshopnya online pakai apa biasanya? Kalau dulu kan kita masih pakai jadi untuk materi semua itu kita taruh di grup FB yang privat itu ya. Nanti konsultasi kita lewat WA. Nah, tapi saya tetap mempertahankan itu sampai sekarang dengan format seperti itu. Saya tidak pakai Zoom atau Google Meet atau apa sejenis seperti itu, karena setelah saya pelajari itu tipe-tipe orang atau peserta yang ikut itu kalau kelas online, mereka suka hilangin resep, hilangin materi gitu ya. Terus kalau Zoom, ya nanti minta lagi gitu kan. Nah, ya syukur-syukur kalau saya juga masih ada backup data. Kalau enggak kan kasihan juga ya kayak gitu loh. Nah, terus udah kayak gitu kalau Zoom itu kan dia terbatasnya pada saat Zoom aja kayak gitu. Nah, selebihnya kan kalaupun kita mau rekam juga, itu kan kalau video kita mau rekam juga kita nanti harus sharing lagi. Kalau mereka minta lebih baik saya taruh di tempat yang ya memang jadul ya. Kalau sekarang tuh sudah ada landing page dan lain-lain. Cuman tidak semua orang itu bisa langsung ngerti buka-buka kayak gitu. Jadi saya tetap mempertahankan format lama, masih pakai itu.
Facebook ya sama WA aja. Oh, tuh. Jadi bagaimanapun peserta harus ikut gayanya peserta lah ya. Kalau peserta harus, maksudnya saya juga sedikit mengalami kendala kalau mereka yang kalau disuruh Zoom, wah mereka harus install lagi atau segala macam. Ada yang nggak terbiasa, itu jadi kendala. Berarti biasanya kalau misalnya pakai Facebook sampai sekarang Grace tetap pakai Facebook ya. Iya. Dan memang kayaknya yang ikut kan kebanyakan memang ibu-ibu ya, atau maksudnya yang emak-emak yang memang fasihnya pakai Facebook. Iya. Jadi bukan nggak mau gaya-gayaan atau mau Iya. update enggak. Saya tuh memikirkan gimana sih mereka supaya tetap bisa akses kapan aja, memudahkan mereka dan memudahkan saya. Nggak harus sharing-sharing resep itu terus gara-gara mereka ngilangin resep lah. Ini videonya. Saya banyak ya urus. Iya. Nanti mesti download lagi atau apa kan kalau misalnya pakai Zoom kan agak ribet memang ya. Berarti Ya, kalau tapi kalau kuliner, kenapa? Tapi kalau apa? Tapi kalau konsultasi anytime mereka mau konsultasi lewat WA, chat aja kayak gitu loh. Kalau urgent atau dapat kendala dadakan misalnya kayak gitu, nggak apa-apa telepon aja kayak gitu. Dan karena saya tujuannya juga ngajar kan memang untuk membantu ya. Karena waktu COVID itu banyak juga loh yang nge-DM saya atau nge-WA saya tuh bilang, aduh Mbak Grace gitu loh, suami saya di PHK dan lain-lain, tolong ajarin saya ini, kayak gitu kan. Ya udah akhirnya di COVID itulah saya makin banyak lagi buka kelas, tapi saya jual murah, 30.000, 50.000. Tapi pesertanya jadi banyak ya jadinya. Ya pesertanya jadi banyak dan saya juga terbantu ya, kan lagi turun jualannya. Oke. Nah, jadi sekilas kita flashback dulu ya, beserta teman-teman juga. Jadi kita kalau membahas tentang transisi bisnis kuliner, tadi saya sudah katakan bahwa ada dua era besar sepertinya di bisnis kuliner di era digital. Yang pertama ketika mulai medsos banyak merebak ya, khususnya Facebook ya, karena usia-usia kita ini masih usia yang pakai Facebook, yang bukan TikTok, bukan IG juga, karena kalau IG dan TikTok itu kan lebih yang ke Gen Z ya. Sementara di sini mungkin milenial, Gen X kayak kita itu memang lebih nyaman dengan Facebook dan lebih senang juga sharing-sharing lewat sana ya. Jadi di situ mulai banyak pebisnis kuliner mulai memikirkan apa yang harus dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Lalu yang kedua yaitu tadi era ketiga mulai ada COVID. Di sini mulai banyak yang harus mulai memikirkan bagaimana caranya untuk melanjutkan strategi bisnis kulinernya. Bahkan juga tadi yang seperti si Chris ngomong, yang mungkin selama ini nggak pernah bisnis kuliner, akhirnya malah belajar untuk bisnis kuliner gara-gara COVID. Jadi ada yang plus, ada yang minus, tapi sebenarnya juga bukan minus gimana, tapi memikirkan aja strateginya. Jadi itu ada dua. Dan dari aplikasi juga ya, dari teknologi aplikasi itu sudah mulai sebelum COVID sudah ada aplikasi GoFood dan sebagainya yang membantu sekali bisnis kuliner yang ada di Indonesia. Nah, di situ juga yang mulai akhirnya digital sistem di bisnis kuliner itu mulai diperhitungkan. Nah, kira-kira mungkin dari Susli, kalau Studio Pempek itu sendiri mungkin bisa nggak tapi kalau Studio Pempek hadir waktu itu sudah ada GoFood, sudah ada ya waktu itu ya, atau belum ya? Sudah ada ya, sudah ada ya. Nah, dari pengalaman yang ada, apakah pemesanan lewat digital itu tetap lebih banyak dibandingkan orang yang datang makan setelah COVID? Waktu COVID ya? Waktu COVID ya. Ya. Waktu COVID. Waktu COVID kan nggak boleh.
Ya beda sih, waktu COVID kan nggak boleh dine in, jadi Ya. lebih banyak ke online platform, Gojek, GoFood gitu, Ya. lebih banyak ke sana. Tapi ya habis selesai COVID, GoFood itu kita kemarin diskonnya besar-besaran sih di GoFood. Sesudah COVID, karena udah boleh dine in, kita nggak terlalu over banyak diskon di GoFood sama Grab. Jadi agak menurun di sana. Tapi tetap orderan online pempek tetap ada. Walaupun bukan lewat Iya. lewat ini ya, Bukan lewat aplikasi GoFood ya. ya, langsung. Ya. Baik, baik. Nah, kalau menurut Grace nih ya, apa sih yang paling kelihatan sekali tantangan yang, karena Grace kan tadi sudah menjelaskan terlibat di produksi iya, di jualan iya, bahkan berhadapan dengan para bisnis kuliner yang lain. Nah, jadi mungkin Grace bisa kasih kita mungkin cerita-cerita yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman. Tantangan yang lebih terasa ketika kita sudah harus masuk transisi era digital tentang bisnis kuliner ini. Apa aja kira-kira yang beda banget? Pada saat ini ya, pada saat mau masuk COVID ya, atau gimana sih? Atau secara keseluruhan? Kita bahas ini aja dulu. Waktu mulai ada media sosial deh. Jadi zaman sebelum ada Facebook banget ya, terus sudah mulai ada IG dan Facebook, itu bagaimana? Apakah ada perubahan signifikan untuk menaikkan omset atau mungkin biasa aja? Ya, itu dulu. Nanti mungkin setelah COVID kita akan bahas lagi. Oh, itu ya. Iya. Jadi saya tuh memang sudah usaha kuliner itu mungkin sudah 15 tahunan ya. Tapi nggak di Palembang sih. Di Palembang ini aku baru sekitar 6 tahun ya kalau nggak salah. Ya, jadi di mana nih? Jakarta? Di Jayapura. Di Jayapura. Oh, Jayapura, oke. Di Jayapura. Jadi itu waktu itu kan jelas-jelas Facebook itu wow, nggak ada tuh. Apa sih sebelum Facebook tuh apa ya? Wah, Friendster. Friendster ya. Zamannya Friendster itu. Friendster tuh baru mulai tuh. Aku udah usaha gitu kan, udah usaha. Terus udah itu mulai ada Facebook. Nah, cuman waktu itu kan Facebook itu ya Android nggak ada ya waktu itu. BB juga baru-baru sih. Nah, jadi Facebook itu juga hanya beberapa kan yang pakai, itu pun juga hanya untuk komunikasi kayak Friendster kan, cuma cari-cari temen apa-apa kayak gitu. Jadi waktu itu aku buka, waktu di Jayapura itu aku punya rumah makan ya yang di ruko, terus warung tenda itu ada 2 pagi dan malam. Terus aku cateringan kayak gitu. Catering tuh catering harian ada, yang untuk kantor-kantor kayak Astra dan lain-lain itu ada gitu. Terus sama catering acara ya, acara itu maksudnya yang untuk kawinan, untuk apalah kayak gitu-gitu di hajatan gitu. Jadi waktu zaman itu tuh benar-benar kita ngandelin kalau buka ya, kita sekarang ngomongnya buka toko ya, buka warung gitu ya. Itu benar-benar ngandelin orang yang mampir ke kita kayak gitu loh. Nah, seperti itu. Kita benar-benar ngandelin banget karena kalaupun kita mau beriklan ya berarti pakai koran atau radio atau TV kayak gitu kan. Nah, waktu saya baru pertama kali buka, saya kan paling malesnya nunggu gitu ya, nunggu orang datang gitu. Jadi waktu pertama kali buka itu saya yang nyebarin, saya bikin flyer, saya nyebarin flyer itu kemana-mana kayak gitu loh. Ya, maksudnya itu ya langsung terasa kan, begitu buka tuh langsung membludak orang datang kayak gitu kan. Cuman di situ saya ngelihat itu nggak bisa berhenti yang kayak gitu, karena orang kan awalnya paling cuma mencicipi dulu nih karena ada kita baru buka gitu ya. Terus lama-lama kan mereka ya mungkin lupa kalau kita ada gitu loh. Mungkin mereka pengen cobain yang lain, dan ya namanya kuliner, sesuatu yang dimakan itu kan nggak setiap saat dia mau makan itu aja terus gitu, hari ini makan besok makan itu, makan yang sama enggak kan gitu.
otomatis kita itu terus terang ya, waktu itu saya ngerasa terjebak karena saya harus nungguin orang datang gitu ya. Iya, Dan, betul. ya kita harus nungguin orang datang gitu loh. Mau pakai iklan juga Mau di pasang spanduk gede-gede sama aja ya, tetap nunggu orang. tetap aja nunggu orang gitu kan gitu. Jadi benar-benar terasa sehingga akhirnya waktu itu saya sempat mau jalin kerjasama sama supermarket yang di sebelah saya itu untuk saya nggak mau nunggu-nunggu, saya maunya jadi produksi aja gitu loh. Jadi untuk masukin frozen food waktu itu rencananya. Saya sedang ngomong sama manajernya kan, masukin frozen food. Maksudnya ya nunggu itu tuh kan kita kalau nggak disiplin waktu, nggak disiplin ya. Kalau dunia kuliner kita nggak disiplin itu kita loss banyak, baik dalam bahan mentah maupun bahan jadi gitu ya, yang sudah dimasak gitu ya. Kalau kita nggak disiplin, kita nggak memperhatikan karyawan kita supaya disiplin, itu banyak kebuang seperti itu. Nah saya kan juga jadinya nggak suka ya hal-hal seperti itu. Oke, saya mau cari seperti apa nih supaya saya tetap produksi biar orang lain yang bertanggung jawab lah ibaratnya kayak gitu. Frozen food masuk ke supermarket aja saya mikir Iya. ya. Nungguin aja di sono gitu loh barang gitu kan. Nah seperti itu. Kemarin tuh sudah oke, cuman karena satu dan lain hal saya kan akhirnya terpaksa harus keluar dari Jayapura gitu. Akhirnya udah habis semua lah, dihabiskan, dijual lah murah-murah, ditutup lah kayak gitu. Iya. Nah, waktu itu belum ada sama sekali itu kita mau iklan-iklan secara gampang dan murah ya, seperti sekarang lewat medsos itu. Nah, setelah ada medsos ini terus terang saya lebih memilih untuk online daripada kayak kemarin kayak gitu loh. Karena Padahal jangkauan harus saya punya tempat khusus gitu ya. karena terus terang dari sisi biaya itu lebih hemat di kemana-mana ya. Lebih hemat kemana-mana. Saya nggak perlu bayar pajak, saya nggak perlu bayar tempat, saya nggak perlu bayar preman, saya nggak perlu bayar izin-izin ibaratnya yang harus ditampangin gitu ya ditempelin di dinding kita gitu loh supaya nanti dari dinas mana periksa gitu ya. Ada nggak izin ini? Ada nggak? Udah bayar pajak belum? Udah misalnya kayak gitu tuh. Itu nggak ada. Terus simple. Gitu. Terus kalau online saya berpikirnya yang sekarang ini, well, apalagi kalau open order, saya hanya belanja sesuai pesanan dan saya sudah bisa ngelihat langsung labanya kayak gitu. Cuman untuk itu ya tetap ada hal yang harus dikerjakan supaya kita bisa eksis di online. Ya harus rutin main medsos ya. Jadi toko kita itu ibaratnya walaupun itu akun pribadi itu misalnya di Facebook atau Instagram itu tetap harus kita kelola seperti itu toko kita yang real ya, seperti Real, ya. toko yang onsite misalnya kayak gitu. Soalnya Jadi kalau itu misalnya nggak update berarti kesannya tokonya tutup terus dia kelihatannya iya kan gitu. kita tahu kan medsos itu kan ada algoritmanya kayak gitu. Si Facebook sama Instagram ya yang sekarang ya, TikTok juga yang sekarang. Ya. Itu ada algoritmanya. Kita harus berapa kali posting dalam sehari dan setiap hari. Kalau nggak kebaca kita posting hari ini nanti 2 hari kemudian baru dibaca sama kontak person kita yang di Facebook atau di Instagram. Dia nggak bisa langsung muncul. Nah tetap harus kita jaga. Cuman lebih santai daripada kita buka tempat fisik ya. Iya karena harus mikirin gaji karyawan gitu ya. Yang ada pembeli atau nggak ada pembeli kita harus mikirin operasional listrik, air dan lain-lain kayak gitu. Itu kita harus itu Susli itu mikirin gitu. Oh iya. Ya itu Susli itu gitu. Oh hebat Susli. Hebat loh. Aku kalau jadi dia suka marah-marah aja sebenarnya. Tapi aku akuilah Susli ini boleh lah sabar banget gitu. Ya, benar-benar. Nah, kalau ini jadi kelihatan kan perbandingannya kalau misalnya ada tempat fisik dan ada yang nah, kemungkinan untuk bikin online itu kan sebenarnya mulai saat ada medsos aja ya.
Dan kebanyakan lagi setelah mulai marketplace masuk ya kayak Tokopedia gitu-gitu ya kayaknya ya orang udah mulai mikir oh ya udah kita jualan online aja nggak usah yang harus pakai fisik. Jadi tapi ya nah ini mungkin ke Susri sebentar. Nanti kita balik lagi ke Grace untuk setelah COVID-nya ya. Nah, kalau ke Susri sendiri kan ini masalahnya tadi kalau Grace kan online. Sekarang memang jualannya memang online basicnya setelah dia tutup yang di Jayapura. Nah, untuk yang Susri kan memang dari awal memang sudah ada tempat ya, restoran dan sebagainya. Nah, apakah dengan ada tempat fisik seperti itu, terus kalau misalnya media sosialnya tidak berjalan, itu kira-kira ada pengaruh nggak gitu loh? Karena kan ini tempat fisiknya udah ada ya sebelum COVID dan sekarang sudah COVID. Apakah memang? Tapi kan kalau media sosial itu kalau sudah ada tempat fisik itu buat lebih jangkauan advertisingnya lebih luas. Kan soalnya kita juga ada kirim keluar kota, jadi kan bisa orang luar kota jadi bisa lihat di medsos. Atau orang-orang lagi datangan karena lokasinya sini kan dekat hotel. Orang-orang datangan bisa dia buka medsos atau buka biasanya sih di Google sih. Di Google dia bisa lihat review dan segala macam. Iya. Bisa lihat reviewnya, bisa lihat menunya. Itu kan semua pakai media sosial kan. Atau nanti bisa di refer ke IG-nya segala macam. Jadi ya pengaruh juga sih, perlu juga media sosial itu biarpun ada tempat fisik. Iya, iya. Tapi sempat nggak ngalamin yang kayak Grace kemarin, kalau misalnya harus menunggu dulu atau apa nih? Yang menunggu, karena sih awal-awal sih kebanyakan ya dari teman kali ya. Koneksi, networking, customer-nya. Nah, jadinya sih begitu. Kalau mungkin baru nanti lama-lama kalau mau di luar circle kita dari advertising. Dari advertising ya betul. Ya. Jadi kesimpulannya ya mungkin teman-teman yang ada di sini juga dengar. Saya juga setuju. Di mana-mana pun kalau kita mulai, bentar ini ada yang suaranya lihat dulu. Jadi di mana-mana pun kalau kita memang memulai satu kegiatan usaha, ya kita walaupun sudah ada media sosial, tetap bagaimanapun circle media sosial yang untuk disempit dulu yang harus kita share ya. Sekarang sudah ada WA kan lebih enak ya. WA ya dulu ada BB, ada WA, itu yang duluan. Jadi mungkin teman-teman di sini juga ada yang mulai ya. Mungkin ya IG-nya, Facebook-nya segala macam belum maksimal, tapi harus dipikirkan yang skup kecilnya dulu yang harus dimaksimalkan. Ya, jadi nanti promosinya nanti kalau misalnya mau lewat media sosial itu memang untuk menjangkau orang-orang yang belum tahu. Kebanyakan kan memang seperti itu. Nah, kalau mungkin Grace dulu waktu di Jayapura kan circle-nya banyak kan bukan di Jayapura, circle-nya ada di Palembang, di Jakarta. Jadi nggak mungkin ke Jayapura ya. Jadi waktu itu memang biasanya memang kita struggle kalau sudah harus buka tempat fisik, tapi teman-teman kita rata-rata bukan orang-orang yang ada di tempat itu juga. Nah, kalau untuk yang pas COVID, apakah ada gimana Grace? Karena gini nih, COVID ini ada dua sisi. Ada yang ngerasa bisnisnya turun jauh. Tapi ada juga banyak ya malah. Ada juga yang ngomong justru bisnisnya mulai jalan setelah saat ada COVID itu malah jalan gitu. Dan bisa bertahan sampai sekarang. Ya. Karena Grace sekarang kan sudah lihat beberapa orang-orang yang mungkin background-nya dulu bukan di kuliner dan akhirnya terjun di bidang kuliner, apakah berhasil atau tidak? Mungkin Grace bisa sharing. Jadi setelah COVID bagaimana? Apalagi memang
Grace kan memang sudah berkecimpung di online, basicnya online. Setelah itu, apakah pas saat COVID itu lebih banyak yang dikerjain atau ada hambatan atau gimana? Waktu COVID itu saya rasa sama ya. Di awal-awal COVID itu, cuman kalau di Palembang pas awal COVID itu kan agak telat ya, jadi belum terlalu ngefek gitu loh, langsung nurun kayak gitu enggak gitu kan. Uh, uh, jadi begitu mulai heboh, ibaratnya COVID, sudah ada larangan ke sana kemari gitu ya. Nah itu mulai kita turun kan, penjualan pasti turun lah kayak gitu, apalagi nah cuman karena saya memang di online kayak gitu, otomatis walaupun turun juga nggak terlalu terasa, karena kan orang mintanya kan apa sih namanya, dia kan mintanya tinggal by apa namanya ya WA aja, pesen kayak gitu ya. Terus kayak misalnya dari bank kayak gitu, dari bank itu mereka kan mau kasih apa kalau ulang tahun ya, nasabah prioritasnya kalau mau ulang tahun kan mereka kasih apa hampers ya, hampers berupa misalnya pempek tanpa kayak gitu. Nah itu masih jalan. Terus kayak jadi yang jalan waktu itu di saya itu tumpeng-tumpengan, karena ekspedisi kan sempat juga agak sulit ya. Ekspedisi itu kalau saya kan pempeknya memang kirim keluar, jadi ekspedisi juga waktu itu sempat agak sulit ya kayak gitu loh karena COVID ini. Nah cuman apa namanya, cuman yang jalan itu waktu itu tumpeng-tumpengan, maksudnya tuh ya aneka tumpeng gitu ya, pempek, tumpeng biasa, liwetan tumpeng yang kayak gitu. Karena mereka kan nggak bisa datang gitu ya, ibaratnya kasih selamat makan-makan kan nggak bisa tuh gitu ya. Jadi akhirnya ngirim aja deh gitu. Nah itu ngirim. Nah walaupun memang sempat turun dibandingin yang biasa sebelum COVID, tapi itu tetap jalan gitu ya. Sampai dia tuh ada masa COVID itu sudah mulai ekspedisi nggak gonjang-ganjing lagi, udah mulai tahu nih ini ya gitu ya. Walaupun ada pengurangan apa namanya perjalanan kayak gitu tetap ada. Nah itu mulai kan karena kayak di Jakarta itu kan apa sih dulu istilahnya tuh lockdown ya, lockdown. Nah, lockdown. Jadi akhirnya lebih senang ngirim-ngirim aja. Kalau mau makan pempek daripada pergi keluar, dia kirim dari sini untuk Jabodetabek kan. Ya udah di situ. Nah, jadi untungnya karena saya punya kelas online waktu itu, jadi saya itu justru lebih banyak tuh dapat dari kelas online itu. Walaupun saya jual murah, 30.000, 50.000. Kayak gitu ya. Mereka ya. Yang ikut tuh banyak kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Itu sih waktu COVID. Jadi kalaupun misalnya di penjualan itu ada penurunan, ya akhirnya kalau secara pemasukan total nggak terasa karena terbantu sama kelas online itu. Kayak gitu. Oke, ini tadi ada yang chat tapi mau ditanya keluar sebentar, nanti mungkin masuk lagi. Kak Yeka ya. Ya, jadi pengalaman masing-masing ini beda ya. Nah, cuman tadi saya juga ada sedikit catatan kalau misalnya untuk promosi, ya, promosikan digital marketing untuk makanan. Ini Grace lakukan sendiri ya? Iya. Sendiri ya. Oke. Nah, kalau saya lihat memang kan personal brandingnya Grace di media sosial memang kalau saya lihat ya memang kayak lebih ke jadi kayak apa nih ya, tutor. Chef tutor. Apa memang ada sengaja seperti itu sebelum waktu di Jayapura udah ngajar belum? Di Jayapura belum ngajar, saya Belum. baru mulai Kapan tuh? Di Palembang. Di Palembang ya. Oke. Ya. Apakah itu memang strategi Grace untuk maksudnya supaya memang
aku bisa kelihatan memang aku eksis juga di bisnis makanan ini, atau memang nggak sengaja, memang kebetulan aku suka ngajar juga, aku memang sharing atau apa? Ada sedikit mungkin karena saya akan bahas ke strategi juga nih, strategi digital marketing. Enggak sih, bukan itu. Jadi awal itu saya karena memang jual makanan. Jadi saya tuh jual makanan, saya jadi nge-brandingnya, ya itulah ya. Apa sih namanya, itu yang kalau kita mau jualan online, itu yang harus kita bangun. Itu memang akun medsos kita, entah itu akun pribadi yang kita mau pakai dijadiin sebagai toko online kita, ataukah memang toko online beneran dengan nama eh, apa usahanya kita gitu ya, terserah. Tapi itu memang sudah saya bangun karena saya jualan makanan. Jadi saya bangun karena saya jualan makanan. Nah, jadi saya ngebangunnya nggak melulu, oh liatin apa sih namanya, liatin produk-produk jualan saya enggak gitu loh. Ya. Saya suka bagi-bagi resep kayak gitu ya, resep-resep yang saya suka misalnya pas lagi bikin apa, masak apa kayak gitu ya, saya tunjukin kayak gitu kan. Terus, terus kayak gitu. Jadi di satu sisi kalau kita cuma nunjukin apa kita jualan, orang kan bosen ya lihat medsos kita gitu ya. Tapi kalau kita itu cukup apa ya, kayaknya ini manusia biasa deh, orang ini ada sedihnya, ada senangnya, ada lucunya, gitu. Ada jualan makanannya, ada apanya gitu ya. Nah saya ngebentuk pertama di personal branding yang mengarah bahwa saya menjual makanan. Tetapi saya nah lama-lama kan orang beli, orang rasa enak. Terus udah kayak gitu, terus kalau misalnya saya kasih resep gitu ya di apa akun medsos, saya bagi-bagi resep kayak gitu, mereka coba, mereka enak. Nanti ada yang bilang saya ajarin dong Mbak, ajarin dong, ajarin ya kayak gitu-gitu ya. Ya udah saya ajarin. Cuman karena saya punya komunitas sendiri gitu, jadi saya tuh mau tidak mau harus bikin pelatihan selama minimal 1 kali sebulan kayak gitu. Karena saya punya komunitas. Nah, akhirnya disitulah kalau untuk sebagai apa ya, tenaga pengajar ya atau tutor ya untuk taboga kayak gitu, ya karena sebenarnya dari komunitas saya karena saya harus membuat pelatihan untuk komunitas saya itu minimal 1 kali sebulan kayak gitu. Nah, jadi dari situ mereka tahu bahwa saya ngajar. Nah, jadi kalau di medsos itu lebih banyak ke jualannya sebenarnya, nge-branding untuk jualan kayak gitu. Nah, itu aja sih kalau yang jadi ya gaya sambut ya, jadi gaya bersambut antara saya jual makanan sama itu tuh akhirnya oh ya sudah itu sama Mbak Grace aja gitu, ini ya belajarnya gitu, enak makanannya katanya mereka gitu. Ya. Enak kok Grace. Iya. Harusnya ya, saya mungkin teman-teman di sini tidak tahu karena mungkin bukan satu circle, tapi nanti coba ya teman-teman coba mampir ke Facebooknya Grace sama Susli ya, karena kita ini teman ya, teman SMA kebetulan kita bertiga nih. Ya jadi sambil ngobrol-ngobrol ya, teman-teman bisa ambil intisarinya. Kita dua orang ini memang di bisnis kuliner, walaupun mungkin bukan yang dari awal dari kecil enggak ya. Saya juga pernah jualan juga ya, tapi bukan jual pempek sih. Tapi minimal saya pernah terjun di bidang kuliner juga. Jadi kurang lebih kebayang tadi waktu ceritanya si Grace harus nunggu, terus Susli juga ya yang di restoran harus berhadapan dengan karyawan. Jadi itu satu kegiatan yang memang terjadi di bisnis kuliner. Nah, yang tadi saya ingin ambil kesimpulannya mungkin juga buat teman-teman yang ada ya. Waktu kita melakukan kegiatan pemasaran khususnya di bidang kuliner ya, memang ada dua yang biasanya orang lakukan. Satu, menggunakan branding toko. Nah, branding toko ini mungkin satu yang digunakan oleh seperti Susli, karena Susli kan menggunakan toko sebagai branding. Mereka tidak menampilkan siapa sih yang ada di belakang itu, ya kan? Tapi kalau si Grace memang membuat tipikal promosi yang
membranding diri sendiri, ya istilahnya membranding sebagai orang kuliner, dia jadi membranding personal dirinya sendiri. Ya, jadi ini sangat menarik karena saya sebagai seorang digital marketing strategis, saya juga biasanya mengajarkan ke teman-teman yang ada bahwa zaman sekarang orang itu kalau mau bertransaksi, apalagi online ya, pastinya dia akan bertransaksi dengan orang yang dia kenal. Karena keamanan ya, keamanan. Makanannya enak apa enggak ya, rekomendasi orang juga. Kan bisa dilihat dari cara dia posting, dia banyak testimoni sebagainya, dan kelihatan juga dari cara kita berkomunikasi di media sosial, dan itu yang akhirnya membuat orang jadi merasa ada attach ya, ada engage dengan kita. Sehingga saya selalu memang menyarankan untuk teman-teman yang bisnis kuliner, kalau misalnya memang ini berdiri sendiri ya, tidak ada, maksudnya berdiri sendiri, tidak ada tempat permanen atau apa, tapi online, berarti yang harus tampil itu sebenarnya adalah pebisnisnya, ya, pebisnisnya yang memang harus tampil. Karena yang bikin beda adalah pebisnisnya, bukan makanannya, ya kan? Kan yang Grace jual pempek, yang jual pempek banyak, yang jual tumpeng banyak, yang jual A, B, C banyak, yang jual ayam goreng banyak. Tapi yang seperti Grace cuma satu, yang seperti Susli cuma satu, yang seperti Mbak Yeka di sini cuma satu, yang seperti Mbak Reni ini jual ayam kodok ya, yang saya tahu ya. Yang jualan ayam kodok banyak, tapi penjualnya itu yang spesifik itu cuma satu. Ciri khas kita itu yang akhirnya personal branding kita itu di era digital inilah yang nanti yang bisa membuat kita bertahan sebenarnya. Nah, saya tadi mau tanya si Mbak Yeka, tapi dia keluar masuk terus, jadi susah untuk ditanya. Ya sudah, gini. Jadi kalau sekarang saya mungkin tanya, tadi sudah dibahas sebenarnya. Si Grace ada strategi apa lagi nggak yang mungkin menurut Grace saat ini perlu dilakukan oleh pebisnis kuliner ya di era digital? Apakah ada strategi yang bisa dibagikan ke teman-teman yang ada di sini gitu? Karena yang saya lebih banyak perhatikan apa? Karena saya lebih banyak di online kayak gitu. Cuman kalau saya perhatiin kawan-kawan yang lain juga yang punya apa ya, toko gitu ya, itu yang jelas memang itu sudah makanan dari dulu ya, itu tuh promosi itu nggak bisa tinggal karena tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun itu selalu ada yang buka usaha yang sama kayak gitu ya. Dan bagaimana membuat orang tuh tidak lupa bahwa kita ini tetap ada gitu. Itu yang jelas promosi itu nggak bisa tinggal. Tapi kalau kita sudah promosi, otomatis kita harus siap kayak gitu. Kita harus siap pada saat orang membeli itu harus sesuai dengan apa yang dipromosiin kayak gitu. Karena kalau enggak, ya karena orang kan, karena promosi orang kan mau coba tuh, gitu loh, mau coba nih misalnya ya. Nah pada saat pas nyoba mereka udah kecewa, ya mereka nggak mau lagi, gitu loh. Ya syukur-syukur mereka nggak ngomongin kita ya. Nggak mau pesan lagi aja udah masih mending lah kayak gitu loh. Itu dia sendiri aja, jangan ngomong ke yang lain. Gitu. Nah itu misalnya kayak gitu kan. Jadi kalau saya sih ya masih di situ. Kalau untuk teman-teman yang jualan online, ya memang kita harus, jadi kita memang nggak punya toko yang bisa dilihat, tapi ya toko kita tuh online, itulah yang harus dibangun, itulah toko kita gitu. Jadi kita itu harus mengelola toko online-nya itu seperti seolah-olah kita tuh punya toko yang bisa dilihat. Dan satu lagi tadi komunitas itu penting ya. Iya, komunitas, akses gitu ya. Itu untuk membantu kita juga
Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih gitu, karena saya kan juga suka pasang iklan ya di Instagram, kayak gitu saya bayar iklan di Instagram kan. Saya bayar iklan di Instagram itu untuk item-item tertentu dan itu cukup ini juga asal kita Efektif ya. ya asal kita bisa nentuin ininya ya apa sih target Demografi pasar ya gitu-gitu ya. tepat Ya. ya kalau kita bisa nentuin itu tepat itu juga cukup membantu kayak gitu loh. Dan yang jelas kalau sudah pasang iklan kita harus tahu nih kita nih pasang iklan nih tujuannya ke siapa, untuk apa dulu gitu. Apa benar kita pasang iklan itu materi iklannya itu sesuai dengan yang dibutuhin sama orang. Kalau orang nggak butuh, nggak mau dia ngechat kita juga, itu lewat aja gitu loh. Nah itu yang saya praktekin di waktu kalau saya membuat iklan itu misalnya untuk kelas online atau misalnya untuk ini nih, kalau cuma sekedar iklanin barang apa produk ini ya, produk apa sih namanya? Produk jualan sih Ya. enggak juga. Yang paling banyak responnya itu tuh kalau kelas sama siapa nih yang mau jadi reseller. Oh, Itu jadi iklan itu reseller. ya, Reseller. Oh, ya oke. saya perhatiin ya karena kan orang juga nih mau Cari cari uang. duit. Ya. Iya, cari duit tapi nggak tahu mau bikin apa. Misalnya, oh saya belum punya keahlian yang tepat, misalnya di bidang kuliner, saya ragu misalnya. Dan apa banyak-banyak lah alasan mereka tuh sehingga tidak jualan sendiri. Kayaknya lebih enak saya ngambil aja jadi reseller aja kayak gitu ya. Nah, artinya di situ orang tuh pengen cari duit kayak gitu kan. Pengen Ya. cari duit. Ya maksudnya yang nanya itu cukup banyak sampai saya tuh akhirnya Ya. nggak saya balas juga. Saya juga bingung beneran nggak sih ini gitu ya. Berarti Ya, berarti menurut Chris, pasang iklan itu di medsos perlu ya. ya. Tapi kita pilih ya gitu loh. Itu yang kita baca pasar kebutuhan dia apa sih. Baru kita pasang iklan itu. Kayak gitu kan. Saya kan kalau misalnya pasang iklan untuk reseller karena saya pikir orang tuh sekarang butuh duit gitu loh ya. Ya. Dia mau cari duit gitu. Ya udah kita tawarkan bagaimana dia caranya cari duit. Nah, coba lihat aja iklan-iklan yang suka mampir di IG kita, di apa kita, rata-rata menyodorkan gimana caranya cari duit gitu ya. Nah, kayak gitu. Orang butuh gitu ya. Nah, Itu strateginya jadi kita buat iklan yang kira-kira membuat orang tuh ya memang kita ada tujuannya supaya mereka mengkonsumsi produknya kita entah apalah ya workshop atau apa terserah tapi memancingnya itu dengan cara yang mereka ngerasa mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari situ. Ini baru mereka akan mereka akan respons ya. Jauh ini kalau memasang iklan mungkin bisa pernah ngitung nggak kira-kira ada berapa persen yang akhirnya jadi transaksi betulan? Misalnya dari yang respon kan masih banyak ya. Biasanya kalau gitu kan yang respon di DM atau itu WA biasanya kan banyak. Apakah konversi orang yang nanti jadi maksudnya setelah dikonversi jadi penjualan, apakah memang tetap lebih tinggi dibandingkan biaya iklan yang dikeluarkan? Ya itu tetap lebih tinggi kalau saya pasang iklan ya, kayak gitu loh. Di Instagram ya, jadi saya pasang iklan di Facebook itu soalnya susah target bikin target market karena orang Indonesia ini suka masukin datanya asal kayak gitu loh. Yang bukan manajer ditulis manajer kayak gitu kan. Ya, jadi CEO saya ya CEO PT Cinta Manis gitu ya. Mencari cinta entah apalah gitu. Betul. Ya, yang ibaratnya SMA ditulis SD kayak gitu kan. Jadi ya. Ngaruh gitu ya. Ya, itu ngaruh loh. Itu ngaruh karena kan itu di target ya. Gitu kita target apa kayak gitu. Nah, jadi saya akhirnya sekarang lebih senang pasangnya
di Instagram aja. Target marketnya lebih, mereka ngisi datanya lebih pasti serius. gitu ya. Ya, lebih serius ya dibandingin di Facebook gitu loh. Nah, jadi saya juga suka ngebandingin antara kalau saya pasang promo yang sama tapi di Facebook nggak berbayar, jadi semacam postingan biasa, Ya. dengan saya bayar iklan di Instagram. Memang yang respon itu lebih banyak dari yang di Instagram, kayak gitu. Dengan orang-orang yang baru gitu ya, orang-orang yang baru seperti itu yang saya tidak kenal, gitu kan. Ya. Nah, karena orang-orangnya tidak kenal, kita harus memikirkan bahwa mereka juga punya ketakutan bahwa kita mungkin menipu dia. Betul. Ya, jadi itu kita harus pikirin, sehingga makanya di postingan kita itu harus ada apa namanya, kalau bisa itu, kalau saya ya, orang bilang kan Instagram udah di hide aja nanti orang tuh banyak yang jadi, nggak ngaruh. Terus orang males kalau melihat, saya mau minta pertemuan, orang males Ya. di private, ya istilahnya private ya, Ya, kalau gitu. IG. Nggak usah di private gitu loh, biarin mereka ngelihat apa sih isi Instagram kita, karena itu juga akan membuat suatu kepercayaan ya, membentuk suatu kepercayaan masyarakat ke kita, kayak gitu. Dia bisa pelajarin postingan kita kayak gitu. Jadi nggak usah di private lah. Ya. Follower itu pada saat kita pasang iklan, follower pasti naik gitu loh, pasti naik, itu saya pelajarin gitu. Jadi kalau mau nyari follower yang jelas, jangan beli gitu ya, jangan beli. Udah pasang iklan aja lah, pasti naik nanti itu followernya. Tapi real gitu, orangnya real gitu kan, enggak seenggak-enggaknya ya, lebih banyak realnya gitu. Nah, jadi ya udah kayak gitu aja sih gitu. Jadi kita tetap harus bangun kepercayaan lewat postingan kita yang lain ya. Jadi pada saat orang mampir di akunnya kita, mereka bisa pelajarin kita. Karena kalau pasang iklan otomatis akan mengena orang-orang yang kita tidak kenal, siapa dia, tinggal di mana kita nggak tahu gitu. Nah, kita kasih juga tuh rasa bahwa mereka percaya sama kita. Ya. Baik. Nah, baik, sebelum kita buka, mungkin teman-teman ada yang mau sharing juga atau pertanyaan, mungkin dari Susli dulu. Kalau misalnya sekarang gimana, Sus? Kalau sekarang kan kondisi sudah mulai cukup stabil ya. Apakah sekarang kondisinya untuk penjualan sudah lebih baik dibandingkan dulu sebelum ada digital ini? Kalau di Studio PMP ini sih kelihatannya COVID tidak terlalu ngaruh ya, karena kan kita waktu itu gebernya di GoFood. Jadinya kayaknya sih tetap. Jadi maksudnya tetap itu. Justru sebenarnya karena sebenarnya ada atau enggak ada, karena ada digital, ada medsos, ada GoFood, itu tetap order jalan ya berarti ya. Iya. Jadi karena tetap ada dari medsos sih. Jadi bisa tetap jalan. Bisa tetap jalan ya. Sama. Jadi kalau dihitung-hitung omsetnya hampir sama kayak waktu normal-normal gitu. Iya. Kurang lebih sama. Beda-beda dikit lah, tipis. Tapi bukan yang drastis, ada yang sampai nggak bisa. Tapi beberapa tempat malah ada yang tutup atau apa. Kita nggak tahu ya kenapa ya. Nah, kalau menurut saya sih ya itu karena mungkin basic persiapan orang-orang yang sudah terjun di bidang kuliner tapi sudah siap dengan perangkat digital dibandingkan mereka yang belum siap, mungkin ada pengaruh mungkin ya. Karena kalau kan memang dari awal followernya juga udah lumayan banyak waktu COVID berjalan tuh juga orang-orang sudah mulai tahu kan. Ada nggak Sus yang orang nggak pernah datang ke situ makan tapi selalu pesan online? Ada nggak customer yang gitu? Ada ya. Kan pesenin. Ada ya? Ada itu. Iya ada. Banyakan sih Jakarta. Kita free ongkir kan Jakarta. Oke. Maksudnya sama Palembang gitu ada nggak yang
kayaknya orang ini nggak pernah datang. Memang kalau pesen pasti online aja terus. Sama Palembang ya. Nggak tahu ya. Ke Palembang kecil, Fem. Palembang kecil. Iya sih. Jadi, tapi kalau di luar berarti Oh, kalau mungkin pas COVID pernah ya. Mungkin pas COVID dia kayaknya mungkin dia nggak keluar kan. tapi Kan kalau dia selalu misalnya pesen. dibandingin dengan customer yang di luar Palembang dengan yang di Palembang, omsetnya tetap lebih banyak yang di Palembang atau di luar juga banyak gitu. Maksudnya memang sangat membantu juga yang. Memang dari luar juga sangat membantu. Oh, oke. omsetnya. Justru karena bisa pesan online terus kirim keluar kota itu Iya, yang sangat membantu omset ya. iya itu yang sangat membantu sih sebenarnya. Oh, oke, sip. Berarti sebenarnya ya, walaupun dengan teknologi digital, walaupun tempat makannya di Palembang, tapi marketnya itu sebenarnya bisa di mana-mana ya. Oke. Iya benar. Selama makanan. Makanya perlu juga itu. Ya, perlu. Makanya medsos itu kan kalau kita sendiri yang kelola itu mungkin kesulitan, Fem. Iya. Perlulah digital market buat kelola. Iya, kalau misalnya untuk skala restoran atau sudah punya tempat, terus ownernya juga sibuk pasti kan, dan memang tim untuk marketingnya belum tentu ada. Nah, kalau beda dengan kalau yang Grace, kan memang dia online, basicnya sudah online, jadi justru karena online, jadi dia bisa punya murid-murid sampai kemana-mana. Murid yang terjauh dari mana, Grace? Murid yang belajar masak paling jauh dari daerah mana? Kalau diukur dari Palembang sih Jayapura ya. Jayapura ya. Papua. Dari luar negeri ada nggak? Ada Malaysia. Karena tadi juga Susli kan makanannya juga sudah sampai kemana-mana. Ya, itu akan bagusnya. Jadi kita buka postingan itu sendiri bukan hanya lokal wilayah saja, tapi juga ke luar-luar ya. Baik, mungkin ada yang mau tanya, ada yang mau berbagi strategi ya, kira-kira yang lebih cocok sini. Kita akan bahas strategi digital marketing untuk teman-teman yang ada di sini. Ya, sini saya tahu ada beberapa yang bergerak di bidang kuliner. Apakah ada yang ingin bertanya-tanya sama Grace atau sama Susli? Siapa tahu ada pengalaman-pengalaman yang mirip-mirip, terus pengen ditanyakan atau pengen dibagikan bersama-sama dengan kita. Silakan. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau berpartisipasi. Ada Mbak Reni, ada Levina. Ini yang tadi si Mbak siapa nih? Tapi dia keluar masuk terus sini. Si Mbak Yeka di komen dia tulis. Masa COVID itu berkah untuk usaha saya. Jadi kayaknya memang ada beberapa orang yang waktu COVID malah bisa jualan. Ada yang stop, ada yang jualan beneran dari situ. Mungkin ada yang mau berbagi, ada yang mau sharing. Silakan. Ini pada off cam semua. Mbak Reni ada kira-kira mau ditanya nggak Mbak Reni? Atau Pak Fadli? Pak Fadli ini kalau buka ini ya, ada tempat makan juga. Dan baru mulai juga nih kayaknya. Para peserta-peserta ini di sini kayaknya rata-rata memang baru mulai. Ada yang mau sharing? Ini sambil dengar, sambil ngerjain yang lain biasanya. Soalnya kadang-kadang sambil ngerjain yang lain sambil kerja. Oke. Nah, gini, mungkin nih sekarang yang saya akan tanyakan ya. Nah, ini mungkin pertanyaan lanjutan untuk Grace atau Susli, dua-duanya sama ini. Apa sih tantangan untuk mempertahankan kualitas makanan ya? Karena ini kan sekarang kita jual online masih kirim-kirim gitu. Nah, untuk konteks pengiriman dan pesan antar itu kira-kira tantangannya apa untuk pengemasan kualitas makanannya itu harus bagaimana? Mungkin Grace bisa berbagi
apa yang harus dilakukan, strateginya dan tantangannya bagaimana? Karena kita ini kan jualan online, berarti kamu juga banyak pasti terlibat dalam arti packaging lah, apalah gitu loh. Ada nggak kira-kira yang pengalaman yang mungkin bisa di-share untuk teman-teman yang lain, apa yang harus diperhatikan? Kalau packaging ya, Mm-mm. ya Packaging karena kah saya atau maksudnya termasuk kualitas makanan juga lah, karena ini kan kirim-kirim ya harus pakai Gojek, harus pakai ekspedisi atau apa. nah, kalau misalnya untuk kalau untuk makanan dalam kota, ya karena jaraknya pendek sih, ya kita bisa pakai, kalau untuk berhubungan dengan kemasan, pakai kemasan biasa aja, maksudnya yang proper ya, kayak gitu. Itu bisa. Kalau kualitas itu sebenarnya nggak usah diomongin lagi ya, kalau misalnya memang kita mau jualannya lama, panjang gitu ya, ya kualitasnya dipertahankan lah, dan masing-masing orang punya cara sendiri ya untuk mempertahankan kualitasnya kayak gitu loh. Apa sebenarnya itu memang kalau kualitas mah nggak usah diomongin lagi sebenarnya ya. Itu ya dijaga lah kayak gitu ya. Nah cuman kalau sudah mulai pengemasan, maksudnya pengemasan itu termasuk salah satu yang mempengaruhi kualitas akhirnya, ya bagusnya memang harus dipelajari ya. Tapi kalau untuk dalam kota sih nggak repot ya. Kayaknya. Ya, hanya pengemasan itu nanti memang akan menaikkan biaya masuk di harga jual ya, termasuk di HPP ya, kayak gitu. Jadi pengemasannya itu kita memang harus selalu survei apakah pengemasannya cukup cantik dan tapi harganya tidak apa Nggak bengkak ya. nggak bengkak gitu ya. Lagian untunglah sekarang tuh ada marketplace ya, banyak jenis pengemasan sih. Tapi itu kalau yang dalam kota misalnya kayak gitu. Alat untuk pengemasannya juga sudah banyak, yang murah-murah juga udah banyak yang bisa kita beli untuk rumahan itu banyak. Kalau apa namanya itu kalau untuk pengiriman ya, kalau saya sih kan lebih banyak di makanan basah ya, sebenarnya bukan makanan kering. Kalau di makanan basah ya saya sih otomatis supaya kualitasnya terjaga ya saya vakum ya. Saya vakum dan frozen kan supaya bukan untuk nyetok ya, tapi untuk dia supaya awet aja di perjalanan kayak gitu. Nah kalau misal itu pengemasan, dan pengemasan itu juga ada hubungannya juga dengan ekspedisinya gitu. Karena kalau yang sudah makan waktu perjalanan sampai 2-3 hari, kita harus pilih ekspedisinya juga yang tepat ya. Karena tiap-tiap kota sekarang tuh semenjak COVID dia beda-beda gitu. Kalau dulu ke Bali, ke Kupang itu saya cuma 1 hari gitu. Pakai pakai pesawat ya, 1 hari aja sampai. Sekarang ke Bali, ke Kupang itu udah makan berapa hari? 3 ya, 3 hari dengan ekspedisi yang sama. Nah jadi kalau di vakum dan di frozen masih oke lah kayak gitu ya. Apalagi kalau kita punya alat yang namanya retort. Alat retort itu alat yang untuk mensterilisasi lagi. Jadi udah dikemas, masukin lagi di alat retort itu dengan suhu yang sudah diatur, udah itu bisa tahan, nggak usah di frozen lagi, itu udah bisa tahan mungkin bulanan gitu. Itu alat retort itu. Cuman alat retort mahal ya. Kalau mau yang murah alat retortnya, otomatis setelah misalnya kayak saya pempek, setelah dikemas, divakum, itu kemasannya bukan plastik vakum lagi, tapi kemasannya itu sudah yang aluminium foil, pouch aluminium foil yang kayak gitu. Terus direbus aja, udah nggak usah di frozen direbus aja sekitar 20 menit ya. Itu cara yang paling paling biasa ya, direbus ya. Jadi bakteri yang masih tersisa di dalam kemasan itu tuh mati gitu. Nah itu. Tapi kalau ini kan ada alatnya tuh, tapi ya alatnya mahal sih ya, 10 jutaan lebih kali ya, tergantung ukurannya. Kayak gitu. Itu alat itu kemasan. Tapi kalau misalnya
saya nggak punya alat retort, saya cuma punya mesin vakum. Kita mau kirimnya misalnya ke Jawa yang agak ke pinggiran, misalnya kabupaten tertentu misalnya. Setelah pilih ekspedisi ya ada cara lain, yaitu pakai styrofoam, gitu kan. Setelah divakum frozen. Nah, karena itu akan menjaga kualitas. Itu kalau berhubungan dengan pengiriman sampai keluar kota ya, keluar kota dan makan beberapa hari supaya kualitasnya tetap terjaga. Itu salah satu menjaga kualitasnya kayak gitu. Tapi kalau makanan kering ya kalau bisa belilah alat-alat yang memang untuk pengering seperti untuk membuat dia awet ya. Misalnya kalau kerupuk-kerupukan apa kan ada mesin spinner, otomatis harus ya punya lah mesin spinner kayak gitu. Supaya jangan minyakan misalnya kayak gitu ya, kayak yang untuk keripik-keripikan atau apa kayak gitu. Atau semua bumbu dibubuk aja kayak gitu. Nah, yang kayak gitu tuh kira-kira ya kalau kualitas. Selebihnya masaklah dengan benar, benar-benar tanak ya. Kalau orang Palembang bilang itu tanak ya, tanak itu artinya masaklah dengan waktu yang tepat. Jadi itu tidak cepat basi. Gunakanlah alat bantu saat memasak, minimal sarung tangan. Kalau mau pegang-pegang, sendoknya yang bersih, alat sendok yang bersih, jangan habis nyampur di makanan ini campur lagi di waduh. Itu mau dikemas frozen juga tuh gimana ya? Oh, sama aja ya. Sama aja ya. Kayak gitu. Iya. Seperti Soalnya itu. kan kayak gini, kita kan kalau sudah era online, itu testimoni itu kan sangat berpengaruh ya. Kadang-kadang orang yang gitu kan testimoninya kalau packagingnya bagus, hasilnya pas diterima masih oke gitu-gitu kan ngaruh banget. Nah, ini makanan kan tantangan ya. Ini bukan kayak produk biasa yang bisa dikirim begitu aja. Kadang-kadang kita tahu konsumen sudah tahu ini sebenarnya misalnya makanan kering ini juga bisa hancur atau apa, tapi kan kadang nggak terlalu mikir, nggak peduli dia ya, yang penting aku pengen dapatnya yang oke gitu. Nah, jadi kan jadi tantangan tersendiri kualitas yang seperti itu. Nah, kalau untuk studio pempek sendiri, kalau misalnya di lokal sama yang di luar itu ada beda nggak Sus untuk packaging? Kalau packaging enggak, kalau ada maksudnya. Kalau lokal itu kan kebanyakan fresh mereka mintanya. Tapi kalau untuk kita, kalau mereka untuk bawa ke luar kota, misalnya bawa luar kota lagi selain Palembang, itu biasanya minta divakum. Dan kita biasanya dari beku. Dari beku divakum biar double protection di situ. Tantangannya sih ya itu kalau ada yang pesen tapi kotanya itu bisa lebih dari 5 hari kita nggak terima. Karena itu vakumnya nggak tahan kalau sampai 5 hari. Maksimal 4 hari. Belilah alat retort itu. Kalau ada yang itu lebih banyak ya, lebih panjang ya durasinya. Oh, panjang sekali itu. Oh, nantilah itu perlu dipikirkan. Soalnya kadang-kadang aku nih kan pengen makan sesuatu yang di Palembang nih, yang di sini nggak ada ya. Tapi kan kalau dikirim, kalau pempek sih masih oke ya, karena dia durasi 3-4 hari oke. Tapi kan ada beberapa yang butuh, aku pengen pesan pindang atau apa, wah pada nggak berani kirim semua. Nggak berani. Pada nggak berani. Busuk pempek. Apa? Kalau Jakarta. Aku di Surabaya. Di Surabaya. Gresik lagi. Oh iya, di Surabaya tuh makan waktu sekarang tuh nggak kayak dulu ya. Itu sehari. Sekarang itu menjak COVID itu agak lama, apalagi kabupaten. Ya, aku kabupaten makanya, bukan di kotanya. Makanya kadang-kadang, tapi ya itu mungkin kalau ada teknologi, bukan teknologi sih sebenarnya, mungkin kalau ada siasat pengemasan yang lebih ini kan daya jangkau penjualan online bisa lebih jauh aja kan. Terus tapi kualitasnya tetap memang sih harus dipikirkan juga. Nah, ini ada pertanyaan ya dari Ibu Lina, dari Kak Lina. Kak Grace, maaf tanya lewat chat karena sambil menina bobokan anak. Boleh berbagi cara ngasih harga sama reseller, sistemnya gimana? Terus resellernya ini, Grace, reseller
Grace itu memang juga untuk, maksudnya bukan jualan online, maksudnya memang terdiri dari orang-orang yang dari berbagai kota kan, sekalian Iya. sebenarnya. Karena sistemnya gimana tuh? Jadi kalau reseller itu ya memang dari berbagai kota. Jadi berbagai apa namanya? Tadi pertanyaannya apa ya? Sorry. Sistem untuk ngitung ini, Oh, ngitung harga. harga, ya. Ngitung harga reseller ya. Nah, jadi harga kalau reseller itu hitungnya sebenarnya kita hitung, kalau hitung bodoh aja ya, lah ya, nggak usah hitung pinter-pinter gitu. Jadi harga kita itu harga yang kita jual normal biasanya, misalnya kayak pempek 3.000 nih misalnya, kan satu biji misalnya 3.000, kita jual umumnya 3.000. Kalau untuk reseller itu kita bisa kasih mulai dari 10%, maksudnya diskonnya 10% sampai 20%, tergantung banyak pengambilan, itu kita yang harus kasih gitu. Misalnya, Bu, kalau mau jadi reseller, ini kan kalau harga biasa 3.000 nih, kalau mau jadi reseller berarti dia sekitar untuk pengambilan sampai 500 pieces misalnya kayak gitu, dia cuma dikenain diskonnya misalnya 10% kayak gitu. Nah, kalau misalnya sampai 1.000 pieces kayak gitu, baru saya kasih 20%. Misalnya kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita itu hitungan bodoh aja. Nah, misalnya Ibu siapa ya tadi ya, maaf ya. Lina. Ibu Lina. Misalnya, oh ya Ibu Lina. Ibu Lina misalnya jualan apa nih? Kue. Ibu Lina jualan apa? Nggak tahu tuh. Orangnya juga lagi. Oh ya. Katakanlah Ibu Lina jualan kue ya, misalnya kayak gitu. Nah, kue kering misalnya. Kue keringnya harganya satu toples misalnya 90.000 gitu kan. Ada orang mau ini, ya Ibu Lina tinggal kurangin aja, Bu, kalau mau ngambil nastar saya misalnya kayak gitu. Kalau sekian misalnya sampai 50 toples saya kasih diskon 10%. Misalnya. Ya jadi dikurangin ya. Berarti jadi yang tadinya 90.000 dikurang 9.000 ya, atau 10.000 ya kalau nggak salah itu, berarti Ibu dapatnya 80.000 satu ini misalnya. Nah udah, itu cara bodoh aja Bu hitungnya gitu loh. Kan kita pasti sama-sama tahu ya, sebagai pembuat makanan kita tuh udah tahu sebenarnya HPP-nya berapa sih gitu. HPP dari itu tuh sebenarnya berapa. Jadi diskon itu sebenarnya tergantung kita, cuman kita ada minimal pengambilan aja. Jadi nggak usah ribet lah kita, aduh saya harus hitung ininya dulu, nggak usah kayak gitu. Kita jual harga biasa, ya udah tinggal dikurangin misalnya 10% atau 20% atau 5%, tapi minimal pengambilannya sekian kayak gitu. Ada minimal pengambilan. Jadi jangan, saya mau jual lagi Bu Lina, saya mau jual lagi. Iya, saya ambil satu, saya jual lagi dengan harga, waduh nggak bisa itu gitu. Jangan lah kita kayak gitu. Ada minimal pengambilannya. Nah, kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan pertanyaannya jawabannya bisa pas dengan pertanyaan yang dimaksud oleh Bu Lina. Karena Bu Lina juga sambil nemenin anaknya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini yang nanya nanti dapat e-money loh. Nah, kalau dikasih e-money baru mungkin semangat nanya. Gak lupa tadi juga kasih tahu. Mungkin ada yang mau tanya lagi, satu orang lagi deh ya yang ingin bertanya. Tadi Mbak Bulina sudah aman nih dapat untuk e-money. Nanti tinggal saya japri paling ya. Saya japri berapa untuk ininya. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang di sini, para pebisnis kuliner? Ini yang daftar banyak, tapi yang masuk baru sedikit, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti kita ada, ini rekamannya juga di-share nanti, biasanya nanti mereka juga ikut nonton, ikut belajar. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Saya boleh nggak nanya? Boleh dong. Mau nanya? Saya mau nanya, yang ikutan pada usaha apa ya? Nah, oke. Mudah-mudahan mereka standby di sini. Pak Riki, mungkin kalau tidak bisa open mic, nggak apa-apa, jawab aja di chat. Usahanya apa aja?
bisnis kulinernya. Ada Siapa tahu bisa nyontek. Ya, betul. Kita sebenarnya kan nggak apa-apa ya. Kita itu mengadaptasi, modifikasi. Jadi yang baru. Bener banget loh. Kita tuh pernah lo dengar dari orang. Iya. Ya kan. Jadi inspirasi. Oh, kita perlu dengar dari orang karena apa ya namanya itu? Ya kita kan tidak mungkin tahu semuanya ya. Di sini Mbak Reni, kalau Mbak Reni Tias ini ayam kodok yang aku tahu. Dia juga Ayam kodok. Iya. Kalau Levi nggak tahu nih apa. Mbak Lina apa? Ayo silakan. Nah, nih Mbak Lina. Usaha pemula banget jualan pempek di rantau. Oh, di mana tuh? Di mana? SMPN 2 Kalimantan? Di Kalimantan ya? Karawang Barat. Oh, Karawang. Iya. Rata-rata Karawang ini masih masuk Jabodetabek nggak sih? Enggak kayaknya. Udah Jawa Barat. Udah Jawa Barat ya? Udah Jawa Barat kalau Karawang kayaknya. Iya. Oh ya, Jawa Barat ya. Padahal dekat ya. Iya. Ayo tantangannya untuk jualan pempek di daerah yang orang biasanya tidak familiar dengan pempek itu struggle. Soalnya di Surabaya juga pempek kan bukan familiar, bukan makanan yang ini juga di sini. Mau cari Oh, itu masa enggak. sih? Iya. Struggle-nya di cuko kali ya, Fem? Cukonya enggak pas ya? Enggak, bukan. Ini struggle-nya di mana tahu nggak? Kenapa di sini agak susah? Karena mereka nggak biasa makan ikan. Oh gitu ya? Ya. Oke. Nah, tuh nih juga nih. Sini kalau pempek minta dikoreng. Oh iya benar ini. Ini di mana? Karawang. Jabodetabek. Karawang. Iya benar. Sama tuh orang Jakarta kayak gitu juga tuh. Padahal kita sebagai orang Sumatera sukanya yang basah-basah ya. Nggak mau yang kering-kering. Iya, aku pernah makan ya. Bener-bener. Mbak siapa tadi? Lina ya? Beneran Mbak. Itu pempek keriting aja digoreng gitu loh ya sama mereka gitu. Terus pempek kapal selamnya itu kalau kita kan digoreng dulu baru potong-potong. Enggak, mereka potong-potong dulu baru goreng gitu loh. Wow, aku tuh agak kecewa karena kan kita biasanya makan kalau di Palembang. Aku tuh sedih lihat pempek aku digituin. Sentimental kalau Grace. Pelecehan. Ini ada yang nanya nih kayaknya nih. Nih, maaf sih saya mau bertanya. Aku karyawan belum punya usaha, masih bingung usaha apa. Ada minat mau usaha pempek namun tidak tahu ilmunya. Pak Riki. Kalau nggak tahu ilmunya nggak apa-apa sebenarnya, nggak harus bikin ya. Yaitu reseller itu tadi bisa. Program reseller. Iya, pakai reseller. Program reseller. Karena kalau mau bikin belajar juga sama si Grace ya. Kalau mau bikin belajar juga sama Grace. Kursus online. Kursus online. Sebenarnya struggle-nya kalau di sini ya tadi aku bilang ya di Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur mereka itu nggak biasa makan bakso ikan aja di sini tuh nggak familiar gitu. Kalau di Sumatera kan bakso ikan di Medan ya bakso ikan gitu itu kan oke. Kalau di sini tuh mereka nggak bisa ikan tuh mesti masaknya benar-benar yang kering gitu loh. Nggak bisa yang kayak kita makan pindang patin yang masih kerasa minyak-minyaknya di sini nggak bakal dimakan. Makanya aku rasa sih yang makan pempek di sini pun karena mereka orang yang sudah pernah makan pempek di tempat lain. Akhirnya karena tinggal di Surabaya, jadi dia pesenlah pempek di Surabaya dicari. Jadi bukan makanan yang apa ya? Ya memang terkenal sih, orang tahu pempek itu dari Palembang, cuman bukan yang favorit lah gitu. Itu sulitnya di situ. Tapi sudah mulai sih, karena kan udah mulai banyak orang-orang luar juga ya masuk daerah-daerah sini. Nah, akhirnya orang mulai coba-coba gitu. Aku itu juga Grace waktu di Jakarta juga kadang-kadang ketemu teman-teman yang lihat pempek aja kayak bingung ya, ini makanan apa sih?
Aku ngomong, masa sih nggak pernah makan? Saya bilang, kenyataannya memang begitu. Ada yang nggak pernah makan. Dan ya itu, nanti makannya beda gitu. Apa tuh, makannya bisa pakai nasi gitu kan. Kalau kita kan, ya memang sih bisa pakai nasi. Cuman kan kalau di Palembang relatif jarang kayak gitu kan. Kalau di luar bisa. Kalau di luar Palembang ya. Iya, itu dia makanya lihat-lihat tempat ya kalau mau usaha. Seperti tadi siapa pertanyaan Bapak siapa tadi? Ricky. Pak Ricky ya, masih karyawan ya. Nah, gimana nih mungkin sarannya Grace? Kalau mau coba untuk kuliner, bisnis kuliner, apa sih yang mesti dia ini? Apakah dia harus bisa nggak sambil kerja? Bisa ya harusnya ya sambil kerja jadi karyawan. Bisa. Ya. Di kota mana tadi Mbak Riki? Pak Riki ini di kota mana nih? Belum disebutin. Bisa Ya. ketik di chat. Kalau Aku Kalau dari sambil- kota Bekasi, Bu. oh dari Bekasi. Bekasi. Ya, Dari Kabupaten Bekasi, tepatnya. Perbatasan ke Bekasi Kerawang. Sudah lama Pak kerja? Bekasi Utara. Sudah lama kerja? Saya hampir kurang lebih 4 tahun. Sebelumnya sih jadi karyawan buruh pabrik. Namun sekarang lebih jadi karyawan properti, Kak, Bu. Banyak duitnya tuh karyawan properti. Hehe. Justru masih tahap di awal. Tapi waktu kalau di properti berarti waktunya udah lebih fleksibel ya dibandingkan di pabrik kan. Iya. Makanya kepikiran mungkin aku bisa Pikiran tuh mau ya. buka usaha lain gitu, Bu. Karena Kalau masih di ada waktu. Iya kan, kalau di properti kalau misalkan kita ada pekerjaan properti kita kerjakan, kalau enggak kita stuck di rumah gitu, Bu. Oh, properti ini maksudnya apa nih? Yang marketing properti itu atau properti yang apa? Bangunannya. Bangun-bangun ya? Kerja, Bu. Pekerja. Di developer. Di developer apa? ya. Developer. Oh, Oke, iya. oke. Iya. Kalau namun mentalnya masih blok gitu. Mental ya masih ya. Iya. Maju mundur. Iya sih. Maju mundur bener sih. Kalau mau usaha Pak, kita punya usaha itu nggak segampang itu sih sebenarnya ya. Ya benar yang Bapak bilang mental ya. Itu harus siap mental loh. Apalagi kalau kita budget modalnya nggak banyak, karena itu seperti berjudi jadinya. Kayak gitu. Ya, jadi kalau saran saya coba Bapak benar-benar kerja dulu sambil Bapak lihat passionnya di mana kalau mau usaha. Pilih dulu yang sukanya di mana kayak gitu. Kalau misalnya saya lebih suka buka yang sesuatu yang berhubungan dengan otomotif, mulailah pelajari tentang yang namanya otomotif, seperti mulai dari tambal ban dulu misalnya kayak itu. Tambal ban isi angin dulu misalnya kayak gitu ya. Sambil ngumpulin modal. Terus kalau misalnya mau di kuliner, saya lebih sukanya makan misalnya kayak gitu. Ya kuliner lah kayak gitu ya. Ya udah di ini. Jadi bagusnya kalau usaha itu ngikutin. Ada anak aku. Anak mama. Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Maklum. Ya, lanjut, Pak. Kalau mau usaha sih bagusnya kalau menurut saya ya. Kalau mau usaha supaya mentalnya tetap terjaga. Tetap terjaga on terus ya. Itu kalau sesuai dengan yang kita senengin dulu deh, yang hobi kita deh. Kita lebih sukanya kemana deh? Milihnya yang kayak gitu. Kalau hati saya sih seraknya itu ke kuliner, Bu ya. Kenapa ke kuliner? Sebab mau di bidang fashion sekarang lebih banyak penjual dibanding pembeli. Kalau kuliner itu kan sesuatu yang dibutuhkan gitu, Bu, cemilan atau apa. Cuman yang di hati itu belum seraknya, ini masih berpikir apa gitu, yang nggak mesti continue, namun tetap gitu, Bu. Ya syukur-syukur beberapa cabang, ada cabang gitu, Bu. Oh, kayak gitu ya.
Ya, Ya kalau kalau misalkan misalnya mau usaha empe-empe mungkin ada yang mau berbagi ilmu, saya terima sekali, Bu. kalau Bapak masih kerja sih Pak, bagusnya Bapak jadi kayak apa Ci Femi bilang, reseller aja dulu sambil mengenali Market apa ya sebenarnya. dunia kuliner tuh marketnya sama penjualannya terus sama promosinya sambil Bapak belajar tentang itu dulu karena Baik. memang kalau kuliner itu Pak untungnya banyak memang Betul untungnya ya, tuh itu banyak gitu. yang saya ini Bu, yang saya minat. Untungnya banyak tapi kalau kita nggak pinter ininya ya begitu mental kita down Ya. ya udah kita langsung ini. Nah, Pengeluarannya karena juga dia sebenarnya banyak ya. kuliner itu harus komitmen, nggak bisa nggak. Dan Oh, berat. iya. Makanya untungnya gede. Kuliner itu berat. Jadi kalau mau yang coba-coba dulu iseng apa itu, ya udah di reseller aja dulu. Itu dia, makanya saya belum terjun itu. Saya mau menetapkan di hati saya ini, saya tidak mau coba-coba gitu. Maksudnya mau langsung usaha dan langsung komitmen gitu. Nah, cuma belum pasnya ini gitu, Bu. Apa masih terpikirkan mencari apa gitu. Nah, maksud saya itu bagaimana kita serak sama sesuatu usaha yang mau kita jalankan gitu, Bu. Ya, Apa asal harus hatinya Bapak udah di situ, itu dulu yang penting. Memang suka nggak di kuliner? suka? Kalau lebih suka, nah ya sudah. Kalau suka artinya lebih ringan langkahnya udah gitu loh. Oke. Ya, karena tantangannya udah banyak habis itu kalau sudah ngerasain, ya aku lebih suka kuliner sih gitu loh. Bukan karena Iya, memandang mau untungnya banyak ya, tapi memang aku betul. penikmat makanan misalnya kayak gitu ya. Aku suka dengan aku merasa bergairah gitu kalau ngelihat makanan misalnya kayak gitu ya. Oh, ya udah. Kenapa Misalnya kayak gitu jualinnya tuh. semangat gitu jualinnya. Iya, jadi nanti kalau ada tantangan, itu kita nggak gampang nyerah gitu kan. Itu yang saya bilang tadi, itunya kita hasratnya kita tuh lebih kemana gitu ya. Nah kalau sudah memang Bapak menetapkan di kuliner, ya tinggal pilihnya lihat-lihat dulu, jangan ini Pak, jangan Langsung langsung ya. keluar. Ya kayaknya minuman nih lagi ini, langsung minuman gitu ya, tanpa mengenali siapa pasar saya, kan beda. Kita jualan minuman kopi dengan jualan boba kan pasarnya udah beda gitu loh. Oh Dengan iya, jualan ya, betul, es krim paham. udah beda pasarnya itu. Ya, target pasarnya udah beda. Nanti lihat orang, wih kopinya rame ya, saya jualan kopi. Waduh. Terus jual kopinya di deket SMA. Ya mana laku. Nah, itu contoh ya. Itu contoh. Kayak gitu. Jadi lihat-lihat aja dulu. Selama kita masih hidup sih saya pikir kita dikasih waktu untuk belajar ya, pelajarin aja dulu. Kayak gitu loh. Kenapa sih dia bukanya? Kenapa ini buka di sini ya orang ini gitu ya? Kenapa es krim ini dibukanya di dekat sekolah ya? Kayak gitu. Berapa sih? Kalau saya nih misalnya contoh nih, apa Misya ya, es krim Misya itu ya. So ya. Ya Misya itu. Jadi saya kalau di Palembang nih Misya itu dibukanya di deket-deket sekolahan, nggak jauh-jauh dari sekolah. Kenapa ya dia milihnya di sini ya? Kenapa dia nggak bukanya di mall ya? Kenapa dia nggak ini ya gitu ya? Kenapa rame? Terus saya perhatiin yang siapa sih pembelinya? Saya perhatiin tuh pembelinya. Oh ternyata ada yang lebih banyak tuh usia-usia sekian kayak gitu. Usia-usia sekian, kenapa ya usia sekian yang lebih seneng es krim ini? Misalnya kayak gitu kan, saya tanya lagi dalam hati tuh. Oh iya harganya gini, rasanya gimana? Oh rasanya enak, bisa diterima nih rasa. Oh pantesan dia targetnya ke situ tuh umur sekian. Kayak gitu loh Pak. Kalau misalnya, saya maunya seblak tuh ya. Nah, seblak tuh usia berapa sih? Jualnya lebih tepat di mana? Kayak gitu. Nah yang kayak gitu tuh Pak. Dilihatnya yang kayak gitu. Jadi kalau mau pelajarin kuliner tuh lihatnya, ya kalau saya saranin kayak gitu. Berarti target pasar ya, Bu ya? Iya, karena kan kita kan maunya ada penjualan. Yang jual ya target pasar itu kan. Oh iya, betul. Iya,
kayak gitu. Belum terpikirkan sih itu sebelumnya. Terima kasih, Bu. Iya, ya sama-sama Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Sangat Terima membantu. kasih buat Grace yang Iya. sudah bantu jawab ya. Nanti mungkin yang sebagai tambahan ya Mas Riki. Jadi Baik. selain target pasar, nanti juga lihat tim yang ada di rumah nih misalnya. Siapa sih yang nanti yang ini? Apakah istri ikut apa? Ya, istri. Apakah atau apa? Oh, istri ya, rencana mau dilibatkan ya. Iya, Bu. Jadi ini keluarga ya, keluarga. Nah, itu kan juga harus dibahas tuh biasanya. Karena ini bukan kerjaan sendiri jadinya, sudah kerjaan tim. Nah, nanti apa sih yang menjadi, kalau misalnya mau yang skup daerah-daerah yang bisa dijangkau dulu, ya kita lihat juga tidak harus jualan pempek. Kalau misalnya memang di situ ternyata orang lebih senang ada warteg, ya, nah itu mungkin bisa buka warteg, tidak harus jualan pempek. Mungkin nanti kalau mau buka warteg terus ada pempeknya, boleh, pempeknya reseller aja gitu, jangan terlalu fokus dengan yang ininya kan. Nah itu aja mungkin. Dan dari segi, nah tadi mungkin Mas Riki tadi belum masuk dari awal ya. Belum, baru pulang dari kerjaan. Ya, tadi Grace juga cerita waktu awal-awal buka pun itu dia punya struggle, harus menunggu orang datang dan sebagainya, jadi harus cari cara berpromosi dan sebagainya, itu yang harus dipikirkan. Nah, sekarang sih memang udah zamannya online ya, jadi yang harus dipikirkan itu ya promosi secara online. Tapi kita juga bisa melakukan promosi offline, kita harus sudah punya sudah harus punya rekan-rekan, komunitas-komunitas. Jadi seringlah berkumpul kayak gini Mas Riki. Ketemu ada webinar apa, komunitas apa, banyak bergabung dengan teman-teman seperti itu. Karena nanti orang-orang itulah yang akan bantu bisnisnya Pak Riki itu dari segi digital marketing ya. Jadi nanti kalau misalnya Pak Riki misalnya buka daerah Bekasi, pasti di antara komunitas-komunitas yang Pak Riki join ya, itu pasti ada juga yang daerah-daerah sana dekat-dekat. Nah, mereka duluan yang nanti pasti akan jadi customer pertama. Dan nanti baru ke yang lain-lain. Jadi kita nggak bisa yang namanya buka satu terus nunggu random orang datang gitu. Karena kan kita orang lain belum tahu kadang-kadang. Kalau kita tidak memberitahukan ke orang, tidak berpromosi ke orang, kita tidak menginformasikan apa-apa, ya orang tidak akan datang. Karena orang nggak tahu. Jadi harus setelah nanti dipikirkan bagaimana bisnisnya apa, bagaimana nanti yang harus dilakukan, target marketnya ini, tempatnya sudah, nah pikirkan juga cara untuk memasarkannya. Tapi yang paling gampang nih ya, kita dari yang tadi kita bahas tadi, yang paling gampang itu supaya kita jangan nelongso terlalu lama nungguin customer datang, ya berarti kita harus mulai dulu. Jadi walaupun Pak Riki sekarang kerja nih statusnya sama orang, ya, tapi karena punya planning untuk bisnis. Ya. Nah, mulailah itu tadi, cari teman sebanyak-banyaknya ya, teman online, teman offline, cari teman sebanyak-banyaknya yang daerah sana, daerah sini, di internet juga semua, ikut acara-acara kayak gini yang gratis-gratis, ikut aja buat nimbrung gitu. Supaya orang kenal Pak Riki. Waktu misalnya Pak Riki share apapun yang ada di grup, orang akan baca. Pas saat itu mudah-mudahan bisnisnya masih lebih cepat berjalan dibandingkan daripada tidak melakukan apa-apa. Jadi sekarang walaupun karyawan tidak ada masalah untuk mulai dari komunitas dulu. Saya kalau bisnis saya akan, kalau saya bisnis saya tidak mikirin uang yang saya harus keluarkan berapa. Jadi kalau saya mulai bisnis ya, saya tidak mikirin modal saya harus keluar berapa ya, enggak. Saya bikin dulu ininya, saya bikin dulu komunitas sama bikin marketnya dulu gitu. Karena itu yang modalnya, kalau kita udah punya uang, anggap kita punya uang 50 juta deh ya untuk bisnis. Tapi kalau tidak ada yang mengkonsumsi, kan habis juga lama-lama. Karena nggak bisa bertahan ya. Jadi komunitas dan teman-teman yang ada itu justru adalah modal yang sebenarnya. Waktu kita baru buka, siapa sih yang bikin 50 juta ini bisa cepat tercover gitu. Ya, itu teman-teman sini. Kalau kita nggak punya teman-teman dekat dan mengandalkan orang random yang jalan-jalan kayak itu zaman sekarang agak sulit ya gitu. Jadi
mulai banyak bergaul dulu, sudah banyak teman, itu adalah modal yang sebenarnya nanti kalau mau bisnis. Entah nanti mau bikin makanan, entah mau bikin apa, ada temennya udah pokoknya. Gitu. Itu mungkin yang Ya. dari saya. Terima kasih nih Bu, sangat bermanfaat nih nasihat sama ilmu-ilmunya. Ya, sama-sama. Makasih juga buat pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya? Ini tadi Mbak Lina ya. Mbak Lina, walaupun sampai sekarang udah jualan berapa lama nih jualan pempeknya di Karawang? Kalau masih bisa cek ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Ini sudah jam 9. Saya rasa kalau belum ada pertanyaan yang lain. Masih ada? Mbak Lina juga kayaknya masih sama anaknya. Belum bisa sharing terlalu banyak. Oke, tidak apa-apa. Baik. Karena waktu sudah cukup larut, kita akan tutup podcast hari ini tentang bisnis kuliner di era digital. Terima kasih buat Grace yang sudah berbagi pengalaman, ilmu, strateginya di menghadapi dunia bisnis kuliner di era digital, ya. Dan saya yakin pasti nanti teman-teman yang lain yang mulai, yang sudah terjun di bidang bisnis kuliner akan memikirkan, oh iya, ada yang belum saya lakukan, ini belum. Nah, itu bisa mulai dilengkapi. Terima kasih juga untuk Studio Pempek Palembang, untuk Susli yang sudah berpartisipasi juga. Ini lagi mati lampu katanya. Waduh, mati lampu. Masih Iya, bisa cuma bisa voice. Palembang masih mati lampu ya. Masih lah terus. Aduh, kasih ya. Oke lah. Oke, terima kasih buat Mas Riki, Mbak Lina, Sama-sama, Bu. Terima kasih Mbak kembali. Ida, dan Kak Terima Ren. kasih semua. Terima kasih buat- semuanya. Ya, sampai jumpa lagi nanti kalau ada pembicaraan yang lain. Nanti saya akan share link grup. Mungkin kalau ada yang mau gabung di grup podcast, siapa tahu nanti ingin ikut materi podcast selanjutnya bisa join langsung ya. Mas Riki daftar dari mana nih, Mas? Dari Ya. mana ya? Daftar. Aku dapat dari teman, Bu. Oh, dapat dari teman. Okay. Iya. Ya. Dikasih linknya, aku langsung daftar, langsung dapat WA kontak pribadi. Langsung masuk ke WA. Iya. Berarti tadi dapat link dari WA kita ya? Iya, Bu. Oke. Nanti tinggal digabung di grup aja. Nanti ada banyak yang bisa diikutin di podcast selanjutnya yang siapa tahu bisa membantu pemikiran untuk berusaha sendiri. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Thank you, Grace. Malam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Malam semua. Bye. Bye.